Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam Rahayu. Rahayu. Kembali lagi di channel Sepegal Kisah. Pada konten kita kali ini, kami menyebutnya Opsera, Apa itu Opsera? obrolan seputar Nusantara. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang Patih Gajah Mada ya, Mas. Ya. Dan kali ini kami ingin menceritakan histori dan biografi sosok dari Ratu Sima. Ya. Jadi dulu jauh sebelum Ratu-Ratu Majapahit berkuasa, tanah Jawa itu pernah dipimpin oleh seorang perempuan yang sangat tersohor dan terpandang karena kebijaksanaan dan keadilannya. Yaitu Ratu Sima ya, Ya. Mas. Beliau lahir di tahun 611 Masehi di sekitaran Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan beliau merupakan ratu penguasa dari Kerajaan Kalingga. Beliau, Ratu Sima, merupakan istri dari Raja Kartikaya Senga. Dan beliau itu menjadi Ratu, ratu ya, Mas. pemimpin. Sebelum itu kan Raja Kartikaya Senga itu Ya. mangkat. Akhirnya digantikan oleh beliau Ratu Sima itu. Ya. Dan beliau itu menyandang gelar yang sangat-sangat tersohor waktu itu, Mas. Karena menggantikan tahta kerajaan Kalingga, akhirnya beliau itu Ratu Sima mempunyai gelar Sri Ratu Maharani Mahesa Suramardini Satya Putri Keswara. Suatu gelar yang tak pernah disandang oleh ratu-ratu manapun di tanah Jawa kala itu. Dan ini ada kisah mengenai kebijaksanaan dan keadilannya dari Ratu Sima sendiri. Dikisahkan bahwa pada suatu hari itu ada sebuah tas berisi uang yang tergeletak di perbatasan Kalingga, Mas. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyenggol dan maupun menyentuh tas itu. Dan itu hingga sampai beberapa tahun kemudian lah. Ada yang tak sengaja, yaitu seorang pangeran, itu menyentuh tas tersebut dengan kakinya. Mengetahui hal tersebut, Sang Ratu Sima marah dan murka dan ingin menghukum sang pangeran dengan memotong ibu jari kakinya waktu itu, Mas. Padahal putra sang pangeran itu kan waktu itu putra semata wayangnya Ratu Sima sendiri. Akan tetapi kan mengetahui itu, pejabat-pejabat dan menteri kerajaan memohon agar Ratu Sima untuk mengurungkan niatnya dan mengampuni sang pangeran yang merupakan anaknya sendiri. Kalau tidak, mungkin sang ratu malah sudah menghukum mati sang pangeran itu, Mas. Tas berisikan uang tersebut merupakan jebakan ternyata, Mas. Dulu itu sang Ratu Sima diuji keadilannya dan tas itu diletakkan oleh khalifah yang berkebangsaan dari Timur Tengah. Kisah tersebut berdasarkan catatan dinasti Tang ya? Dinasti Tang ya. Yang itu dulu diabadikan kebesarannya Ratu Sima dan Kalingga dalam memori sejarah dunia loh, Mas. Dan selanjutnya itu ada arkeolog Agus Aris Munandar dalam Kala Desa Awal Sejarah Nusantara menerangkan selama periode abad 700 Masehi. Sumber sejarah Indonesia utamanya itu berasal dari Tiongkok. Oh, dari Tiongkok ya. Mereka biasanya adalah duta dari raja-raja kepulauan di selatan yang mempersembahkan upeti kepada kaisar. Menurut W.P. Gunvel, sejarah baru dinasti Tang itu berisi informasi yang lebih lengkap, terutama soal Jawa. Nama Jawa sudah mulai menggantikan nama Kaling, tulis Gunvel. Holing disebutnya. Holing itu Kaling. Ya. Disebutkan terletak di sebuah pulau di Samudra Selatan. Posisinya itu di sebelah timur Sumatera dan di sebelah barat Bali. Jika ke utara menuju Kamboja dan jika ke selatan menuju lautan. Penduduknya membuat pertahanan dengan kayu. Membuat itu bangunan-bangunan terbesarnya itu ditutupi oleh daun palem. Atapnya. Tikarnya itu terbuat dari kulit terluarnya bambu. Nah, di bangunan ini raja itu bersinggah atau bertahta. Kalau makan, penduduknya tak menggunakan sendok atau sumpit, melainkan memasukkan makanan ke mulut dengan jari-jarinya. Itu bisa disebut mulut. Ya. Kalau zaman sekarang ya. Orang Jawa menyebutnya mulut.
Disebutkan juga masyarakat Holing atau Kaling sudah mengenal aksara. Mereka pun telah mengetahui sedikit ilmu astronomi seperti kata Groeneveld. Berkat Holing dan Ratu Sima, Jawa memiliki reputasi sebagai negara yang sangat kuat dan terorganisasi. Dia memiliki kebudayaan yang sangat memadai juga waktu itu. Luar biasa sekali ya. Iya. Nah, kita selanjutnya memperdalam lagi pembahasan histori atau biografi dari Ratu Siap. Sima, sang penguasa kerajaan Kalingga di tanah Jawa. Dengan supremasi hukumnya, beserta sepak terjang dari Ratu Sima selama memimpin, kisah keadilan Ratu Sima itu tak pandang bulu, Mas. Pasti kan Mas Haikal sudah tahu ya. Tegas dan adil. Dan nama Ratu Sima itu berasal dari kata singo yang berarti singa. Nah, uniknya itu Ratu Sima itu bukan asli dari Jawa, Iya. Mas. Ia dulu dilahirkan di Sumatera Selatan di sekitar Musi, Banyu Asin. Ya, yang sudah dijelaskan tadi di Ya. awal. Dan selanjutnya itu Ratu Sima diboyong ke Jepara untuk menikah dengan Pangeran Kartikaya Senga tadi, Mas. Yang kemudian menjadi seorang raja Kalingga di tahun 648 Masehi. Sempat menjadi perdebatan letak lokasi, Mas. Ya, ya. Kerajaan Kalingga yang sesungguhnya. Namun menurut sejarah baru dinasti Tang, letak kerajaan tersebut berada di Jawa Tengah. Itu menurut dinasti Tang ya, Mas. Antara Pekalongan dan Jepara, terletak di Jawa Tengah. Bukan di negeri Dieng malah. Ya, soalnya ada sejarah yang menyebutnya itu beliau Ratu Sima itu pernah hidup di Dieng. Oh, Ya. dan ini untuk informasi saja, Ratu Sima adalah dulu penganut Hindu Siwa yang sangat taat beliau. Dan selanjutnya pada tahun 500 Masehi di Pulau Sumatera itu telah dikuasai dua kerajaan yang kuat, yaitu Kerajaan Pali di sebelah utara dan yang kedua ada Kerajaan Melayu Sribuja di timur yang beribu kotanya tepat di Palembang waktu itu. Sedangkan Kerajaan Sriwijaya baru merupakan kerajaan kecil di Jambi. Pada tahun 676 Masehi, Kerajaan Pali dan Mahasin atau bisa disebut Singapura waktu itu ditaklukkan Sriwijaya. Dan tahun 683 Masehi, Kerajaan Sriwijaya akhirnya berhasil menaklukkan Kerajaan Melayu nanti yang masih memiliki kekerabatan dengan Kalingga. Tentu sangat mengganggu hubungan dengan Kalingga waktu itu, mengetahui itu ya. Dan oleh itu maka Kerajaan Sriwijaya itu mencoba mencarikan hubungan dengan Kerajaan Sunda dan Kalingga. Dengan langkah diplomatik ya? Ya, melakukan langkah diplomatik antara Kerajaan Sriwijaya dengan Sunda yang sama-sama sebagai menantu Maharaja Linggawarman dalam sebuah prasasti itu, Mas. Prasasti itu yang ditulis dalam dua bahasa waktu itu, Mas, dengan bahasa Melayu dan Sunda. Jalinan persaudaraan dan persahabatan kemudian dengan istilah mitra pasamayan atau inti isi perjanjiannya untuk tidak saling menyerang satu sama lain, Mas. Dan harus saling membantu ya? Ya, seperti itu. Kerajaan Kalingga pun ditawari persahabatan. Namun Kalingga menolak karena sakit hati atas penyerangan Sriwijaya terhadap Melayu yang tadi ya, Mas. Iya. Yang merupakan kerabat Kalingga, mengingat Ratu Sima ini menurut sebuah pendapat ya. Sang Ratu dan Ibunda Kartikeya Singa itu berasal dari wilayah tersebut, wilayah kerajaan Melayu Sribuja yang beribu kota di Palembang. Ketegangan antara Sriwijaya dan Kalingga itu dulu menajam ya, sehingga keduanya sudah mempersiapkan pasukan masing-masing dalam jumlah yang sangat besar. Namun masih dapat dilerai oleh Sri Maharaja Tarusbawa dari Kerajaan Sunda sebagai sahabat dan kerabat, sehingga Sri Jaya Nasa mengurungkan niatnya waktu itu untuk tidak menyerang Kalingga. Iya. Karena kan kerabat sendiri, Mas, dengan Kerajaan Sunda ya. Dan keadaan itu berlangsung hingga Sri Jayanasa tadi mangkat akhirnya pada tahun 692 Masehi ya, Mas. Dan digantikan oleh Dharma Putra. Beliau menjabat tahun 692 hingga 704 Masehi.
Selanjutnya itu Sang Ratu Sima dalam pemerintahannya kerajaan Kalingga itu sangat-sangat aman karena beraliansi dengan kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh pada waktu itu. Terutama karena sikap tegas dan keadilan beliau akhirnya, dan dari itu Sang Ratu Sima sangat dicintai oleh rakyatnya, Mas. Karena Sang Ratu Sima menerapkan hukum yang keras dan tegas untuk memberantas pencurian, kejahatan, serta untuk memberantas Semua agar tindak kejahatan ya, ya, dan itu kan rakyatnya. mendorong agar rakyatnya senantiasa jujur. Masa kepemimpinan Ratu Sima menjadi masa keemasan bagi Kalingga, sehingga membuat raja-raja dari kerajaan yang lain itu segan dan hormat serta kagum sekaligus penasaran gitu. Masa-masa itu adalah masa keemasannya bagi perkembangan kebudayaan apapun waktu itu. Dan hingga agama Buddha juga berkembang secara harmonis, sehingga wilayah di sekitar kerajaan Ratu Sima juga sering disebut Dihiang, Iya. atau tempat bersatunya dua kepercayaan, yaitu Hindu dengan Buddha. Nah, dalam hal bercocok tanam, Ratu Sima itu juga mengadopsi sistem pertanian dari kerajaan kakak mertuanya yang dahulu. Beliau merancang sistem pengairan yang diberi nama Subak. Pasti kan sudah ada yang tahu ya, Subak ya, pengairan Subak. Nah, kebudayaan baru itu yang kemudian melahirkan istilah tani bala, atau masyarakat yang mengolah mata pencahariannya dengan cara bertani dan bercocok tanam. Hingga kerajaan Kalingga beratus-ratus tahun yang lalu bersinar terang, emas, penuh kejayaan, dan memiliki Maharani Sang Ratu Simanan Ayu Anggun Perwira itu ya Mas ya. Ketegasannya semerbak wangi di banyak negeri. Pamornya dalam memimpin kerajaan luar biasa, ya. dicintai oleh rakyat-rakyat jelata, Jelata, wong wong cilik. cilik ya biasanya, sampai lingkaran elit kekuasaan bahkan. Dan konon itu tidak ada satupun warga anggota kerajaan pun yang berani bertatap muka dengannya, apalagi menantang. Situasi ini justru malah membuat Ratu Sima itu resah dengan kepatuhan rakyat. Beliau itu merasa mungkin kenapa wong cilik juga para pejabat Mahapatih, terus Patih, Maha Menteri dan Menteri, Hulu Balang, Jogoboyo, akhirnya namanya Jogo Tirta, Ulu-ulu, kok tidak ada yang berani menentang Sabdo Pandito Ratunya, seperti itu. Perlu diketahui ya, Sabdo Pandito Ratu itu apapun yang diucapkan dari mulut beliau itu akan terjadi. Iya. Dan itu malah membuat Ratu Sima sendiri resah ya. Dan sebelum mangkatnya itu kerajaan Kalingga terbagi dua. Di bagian utara itu ada Bumi Mataram atau Kalingga Utara, Mas. Dirajai oleh Parwati waktu itu pada tahun sekitar 690 Masehi, 695 Masehi hingga 716 Masehi, Mas. Bersama sang suaminya yaitu Rahyang Mandi Minyak atau Pak Prabu Surogana. Selanjutnya Sang Sena atau Prabu Sana. Itu di bagian selatan disebut Bumi Sambara atau Kalingga Selatan. Itu kerajaan itu dirajai oleh Narayana, adik dari Parwati sendiri, yang bergelar Iswara Kesawa Lingga Jagatnata Buantala pada tahun 695 Masehi hingga 742 Masehi. Sanjaya, cucu dari Parwati itu putra Prabu Sana dengan Dewi Sanaha. Cicitnya Maharani Sima dan Dewi Sudiwara Putri, Mas. Dan Dewa Singa cucu Narayana itu menjadi suami istri. Perkawinan mereka adalah perkawinan antara sesama cicit Ratu Sima, Mas. Tuh, seperti itu. Dan anak hasil perkawinannya mereka bernama Rakai Panangkaran yang lahir tahun 717 Masehi ya, Mas. Ya. Bisa jelaskan Mas siapa itu? Dia itu tadi Ratu apa? Rakai Panangkaran. Ya, jadi hasil dari perkawinan tersebut ya, leluhur itu cicit dari Ratu Sima itu melahirkan raja-raja di Jawa Tengah. Namun di tahun sekitar 695 Masehi, Ratu Sima itu mangkat atau wafat. Sepeninggal Ratu Sima,
Kerajaan Kalingga mulai mengalami kemunduran dan akhirnya ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Mantiasih Ya. yang dikeluarkan Maharaja Balitung tahun 907 Masehi menyebut Sanjaya sebagai raja pertama Kerajaan Medang yang terletak di Pohpito. Kerajaan itu bisa disebut juga Mataram kuno. Mataram Ya. kuno. Ada 3 dinasti besar yang menancapkan pengaruhnya di Jawa Tengah. Yang pertama itu ada dinasti Sanjaya, yang Sanjaya. kedua ada dinasti Sailendra, Shailendra. dan yang ketiga ada dinasti Isyana. Isyana. Peninggalannya seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang sampai saat ini masih berdiri kokoh di negara kita, Indonesia. Oh. Sampai saat ini berdiri kokoh di Nusantara. Nah, mungkin cukup sampai situ dulu pembahasan kita kali ini yang menceritakan biografi serta histori ya dari sosok Ratu Sima yang Satu yang tegas dan sangat tegas dan terkenal adil. adil. Gimana menurut Mas Haikal jika Ratu Sima ada lagi di tahun ini sekarang? Pasti koruptor nggak bakal ada, Mas. Tapi ya seperti Ratu Sima itu mungkin dibutuhkan untuk saat ini ya, jadi pemimpin ya. Untuk pengaruh yang sangat-sangat baik ke depannya, menciptakan generasi-generasi yang jujur ya Mas ya. Mungkin kita closing ya Mas. Siap, Mas Arul. Terima kasih buat para pemirsa yang sudah menyaksikan dan sudah menonton konten kita kali ini. Jika ada tutur kata atau sikap kami yang masih kurang berkenan, masih salah mengucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena ini kan kami juga sebelum membuat konten kan sudah mengumpulkan sumber-sumber, meresearch dari searching, literasi, browsing dimanapun, internet, menambah referensi. Dan cukup segitu dulu untuk video kita kali ini. Dan jangan lupa untuk terus memberikan support dan dukungan positif untuk kami, channel Sepenggal Kisah, dengan memberikan subscribe, like, dan juga komen yang positif ya tentunya ya. Dan jika kalian menyukai pun bisa men-share videonya agar di luar sana banyak yang tahu ada channel Sepenggal Kisah. Baiklah, terima kasih buat sahabat berkisah. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.